Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, ya, menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saya boleh sharing pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita, sehingga perkara-perkara yang besar kita akan alami dalam kekristenan kita hari-hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Dan ada sudah bisa dilihat. Bentar ya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul mempersiapkan diri masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh masuk di dalam gelombang kebangunan rohani. Kita melihat bahwa hari-hari ini peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang kita doakan, ya, akan mengalami perkara-perkara yang besar. Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bergerak bersama dengan kegerakan. Jadi kemarin waktu saya mengikuti WPA, ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa sesudah pandemi ini akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Persoalannya adalah apakah kita siap masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Saya percaya bahwa gereja sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Nah, dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 3-4, Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini. Yesaya 60 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Amin Bapak Ibu, bahwa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita suatu pengertian yang benar bahwa Allah sedang melawat gereja Tuhan. Nah, kalau kita tidak siap, kita akan ketinggalan di dalam sebuah kegerakan Allah yang besar. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, dan kita harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-29 menceritakan bagaimana kegenapan Allah akan terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika mereka sungguh-sungguh memberikan diri kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda yang militan dan cinta Tuhan. Juga orang-orang tua akan mendapat mimpi. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana kunci untuk masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Yang pertama adalah menyalakan kembali spirit, api kebangunan rohani dalam hati kita. Jadi kita harus kembali membangkitkan semangat api kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Akan ada lawatan Tuhan dengan api Roh Kudus bagi jemaat yang riundu dan haus untuk menjadi penuai kebangunan rohani di akhir zaman. Jadi gereja harus sungguh-sungguh menangkap isi hatinya Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Gereja tidak boleh tertidur, gereja harus bangkit, gereja harus bangun. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 19-21 dikatakan, jangan padamkan roh. Hati-hati Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika roh kita sudah mulai padam, tidak ada gairah lagi, tidak ada kerinduan, ini perlu kita bangkitkan kembali. Menyalakan spirit api kebangunan rohani dalam kehidupan jemaat adalah kunci untuk sebuah lawatan Tuhan di akhir zaman. Jemaat tidak boleh biasa-biasa saja hari-hari ini. Terlebih yang hadir pagi hari ini sebagian besar adalah leader, pemimpin di gereja lokal. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus sungguh-sungguh menangkap isi hatinya Tuhan dan bergerak bersama dengan kegerakan Allah di akhir zaman. Akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang baru dan sangat berbeda di hari-hari yang lalu. Roh Kudusnya tidak berubah, firman-Nya tidak berubah, tetapi metodenya,
Tuhan akan melakukan perkara yang baik, perkara-perkara yang dahsyat dalam gereja Tuhan kalau kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Jadi saya dorong kita untuk kita sungguh-sungguh kembali menyalakan spirit kebangunan rohani dalam hati kita. Jangan sampai kita terjebak dengan sebuah rutinitas ibadah-ibadah, tetapi tidak ada kegairahan, tidak ada kerinduan, tidak ada roh yang menyala, tidak ada spirit yang kembali dinyalakan hari-hari ini. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, maka gelombang kebangunan rohani ini akan kita lewati saja dan tidak terjadi sesuatu. Tetapi Tuhan rindu melalui saya dan saudara kita semuanya yang hadir pagi hari ini, kita kobarkan kembali ya semangat kita, kerinduan kita untuk melayani dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, dengan cepat, yang kedua yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan kebangunan rohani hari-hari ini adalah kembali ya semangat penginjilan harus dikobarkan kembali supaya kita bisa mengalami kebangunan rohani. Gereja harus mengobarkan kembali semangat penginjilan. Penginjilan merupakan hasil kebangunan rohani dan penggerak kebangunan rohani itu sendiri. Tanpa penginjilan, tanpa suatu misi, maka gereja itu akan mati. Tanpa kebangunan rohani, gereja akan mengalami stagnasi dan kemunduran. Tidak akan ada kebangunan rohani tanpa penginjilan yang semangat. Oleh sebab itu, revival selalu dimulai dari kita semuanya. Sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Tidak akan ada kebangunan rohani tanpa penginjilan. Kalau penginjilan tidak lagi menjadi prioritas gereja, maka gereja itu telah mulai mati. Ya, program boleh bagus, segalanya boleh ada, fasilitas mungkin di gereja cukup baik, tetapi kalau penginjilan itu sudah terabaikan, tinggal tunggu waktunya gereja itu akan mengalami kematian. Karena jantungnya Tuhan, pusatnya Tuhan adalah kebangunan rohani, penjangkauan jiwa-jiwa, dan Tuhan rindu melawat kita melalui kebangunan rohani lewat penginjilan. Saya percaya jiwa-jiwa akan dituai. Roh gereja adalah roh misi. Tugas utama gereja adalah menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Persoalannya sekarang adalah terlalu banyak kegiatan di gereja yang tidak mengarahkan kepada penginjilan, kepada penjangkauan. Kita hanya fokus ke dalam. Tidak ada kerinduan untuk keluar menjangkau. Dan isi hatinya Tuhan adalah semua orang mengenal Tuhan. Semua orang mempercayai Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, yang kedua, mari kobarkan kembali semangat penginjilan dalam kehidupan kita. Entah dalam komunitas Komselka, dalam komunitas WBI, lansia, teens, youth, ya, semua komisi-komisi anggaran gereja yang disiapkan oleh setiap kepala bidang dan komisi arahnya kepada penjangkauan jiwa. Jangan lakukan sesuatu tanpa arah, tanpa hasil yang maksimal. Jadi kita pagi hari ini rindu kita mengobarkan kembali semangat dalam penginjilan. Karena kalau tanpa penginjilan, maka tidak akan ada kebangunan rohani. Dan ingat, selalu disertai dengan ya kebangunan rohani selalu disertai oleh penggerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Hari-hari ini Tuhan sedang percayakan kepada kita banyak jiwa-jiwa, tetapi persoalannya adalah apakah kita siap mempersiapkan diri kita sedemikian rupa sehingga kita boleh menjangkau jiwa-jiwa. Kalau tidak mengobarkan penginjilan, maka gereja itu akan mengalami kematian. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sharing pagi hari ini adalah kunci untuk membangun kebangunan rohani di akhir zaman adalah membangkitkan dan mempersiapkan, ya, memperdayakan generasi muda. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dunia kita sedang mengalami perubahan yang dahsyat hari-hari ini. Ya, kita mengalami perubahan dan di mana perubahan itu harus kita terima. Dunia dan budaya kita sedang berubah dengan sangat cepat. Oleh sebab itu gereja juga harus meresponi akan perubahan itu dengan cepat. Dengan kata lain bahwa anak muda, youth harus bangkit. Perubahan-perubahan ini bukan yang tadi saya sampaikan, bukan Injilnya yang berubah, tetapi metode pemberitaan Injil yang harus kita
lakukan secara kontekstualisasikan dalam kehidupan orang muda. Ya, pergeseran-pergeseran kemajuan teknologi yang hari-hari ini menuntut kita untuk kita memberitakan Injil dengan media yang ada. Di masa digital ini, orang muda akan memegang peranan bagaimana menjangkau, bagaimana kita membangkitkan sebuah generasi muda yang kemudian mereka terlibat dalam sebuah gelombang kebangunan rohani. Waktu saya mengikuti kemarin WPA, saya ada secara hybrid di JDN. Hamba Tuhan salah satunya adalah Pak Niko menyampaikan bahwa akan terjadi kebangunan rohani generasi Yeremia. Jadi anak-anak muda akan dibangkitkan kembali hari-hari ini sesuai dengan Yoel pasal yang kedua tadi ayat 28 sampai 29 akan mengalami kebangkitan rohani yang dahsyat. Gereja harus fokus dan all out untuk mempersiapkan dan mendidik generasi muda dengan standar-standar Alkitab. Christian worldview, pandangan kita tentang Alkitabiah harus ditanamkan sejak sekolah minggu, sejak anak-anak itu dari kecil, bagaimana mereka terlibat dalam sebuah pelayanan. Sebab saya percaya masa depan gereja ada pada anak-anak sekolah minggu, ada pada Bethel Teens, ada pada Bethel Youth, juga dewasa muda. Hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan suatu generasi untuk menjadi penggerak untuk mengalami gelombang kebangunan rohani. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 Alkitab berkata, didiklah orang muda pada masa mudanya, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah orang muda di tangan Tuhan. Kalau anak muda di tangan yang salah, maka anak muda itu tidak akan mencapai sasaran yang maksimal. Tapi kalau orang muda, generasi muda ada di tangan yang tepat, maka saya percaya generasi ini, generasi muda akan bangkit menjadi kebangunan rohani, menjadi pendorong, pendoprak bagi sebuah kematian rohani di gereja. Jadi mari kita libatkan dan membangkitkan serta memperdayakan generasi muda, karena mereka adalah tulang punggung daripada sebuah gereja. Kalau gereja tidak mengalami kemajuan, itu bisa diperhatikan karena kegerakan orang mudanya sudah mulai hilang. Ya, kegagalan gereja dan orang tua dalam mengarahkan anak muda akan membuat kita kehilangan satu generasi emas yang luar biasa. Dan kita harus memimpin generasi muda untuk melahirkan perkara-perkara yang besar. Kerinduan saya pagi hari ini membagikan sharing firman Tuhan ini agar kita sungguh-sungguh masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Karena sebentar lagi Tuhan datang. Dan sebelum Tuhan datang, pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Dan gereja, saya dan kita semuanya harus masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Tidak ada pilihan untuk kita. Kita hanya pilih hidup atau mati, bangkit atau tertidur. Jangan fokus dengan kondisi, dengan masalah yang ada hari-hari ini. Tapi saya dorong kita supaya kita masuk di dalam gelombang kebangunan rohani. Karena saya percaya sebelum kedatangan Tuhan kembali akan terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa. Gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Persoalannya apakah kita sudah siap akan kegerakan ini. Dan saya rindu mari kita awali kehidupan kita dengan selalu meminta kepada Tuhan untuk dilawat oleh Tuhan, baik secara pribadi maupun secara korporat. Saya percaya lihat doa-doa yang kita naikkan akan sungguh-sungguh menggetarkan sorga dan terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan kita. 3 poin ini saya bagikan bagi kita semuanya. Kunci kebangunan rohani adalah mempersiapkan diri kita. Hati kita mesti siap. Ya, kobarkan kembali semangat penginjilan. Dulu saya waktu masih sekolah tinggi teologi, bukan tinggi hati ya, STT di Tawamangu, itu perjalanan dari Tawamangu ke Solo itu memakan waktu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, dalam perjalanan saya selalu pakai numpang bis dan saya selalu menginjili orang-orang yang ada di dekat saya. Saya selalu bercerita, bangun hubungan, kemudian saya ceritakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Kami juga pernah ditawan, dikurung oleh satu kampung karena kami memberitakan Injil di kampung itu. Sampai kami dilaporkan, sampai lari ke Kapolda.
Tapi puji Tuhan kami bisa dilepaskan karena kami memberitakan Injil. Itu cinta mula-mula, itu semangat yang mula-mula, api yang berkobar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih punya kerinduan untuk memberitakan Injil? Ya, sebenarnya banyak orang di sekeliling kita. Hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga muda yang mengalami goncangan, ada di ambang perceraian. Saya sama Neti baru-baru ada berapa melayani ya orang-orang yang baru datang dengan persoalan. Mereka membangun sebuah pernikahan tapi dasarnya tidak kuat, lalu mulai goncang, ujung-ujungnya mau berpisah. Ada banyak yang Tuhan kirim hari-hari ini, dewasa muda yang masuk di dalam pernikahan-pernikahan ya yang belum cukup lama, ada goncangan-goncangan, dan itu salah satu tuaian untuk kita mempersiapkan diri. Dan saya selalu ketika ada kerinduan, ada kegairahan untuk memberitakan Injil, satu jiwa diselamatkan. Alkitab berkata, sorga bersorak. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi mari kita kembali pompa semangat kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya, karena sorga harus kosong, sorga harus penuh, neraka kosong. Jadi kerinduan saya pagi hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh meresponi akan kebangunan rohani yang sedang melanda bangsa kita. Kemarin waktu WPA ada banyak hamba Tuhan yang menubuatkan, baik dari luar negeri maupun pembicara-pembicara yang diurapi Tuhan, ya, komunitas-komunitas sedang digerakkan oleh Tuhan. Jangan jadi penonton Bapak Ibu, ya, jangan jadi penonton, tapi mari libatkan diri kita dalam kebangunan rohani sehingga komunitas kita bertumbuh dan pribadi kita sendiri dibangkitkan kerinduan, kegairahan untuk sungguh-sungguh ya menggenapi rencana Tuhan. Dan waktu saya tadi saya saksikan, saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin orang lain menolak, kadang mereka tertutup, tapi saya percaya apa yang saya sudah buka suatu saat akan nanti ditabur oleh hamba Tuhan yang lain. Bahkan mungkin anak Tuhan yang ketemu dengan orang yang kita sampaikan firman, mereka pasti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi mari kita persiapkan diri kita masuk dalam gelombang kebangunan rohani, sebab hamba Tuhan dari Amerika kemarin menyampaikan, sesudah pandemi ini, sesudah bencana, Allah itu bergerak selalu diawali oleh sebuah bencana. Di Mesir terjadi tula 10 tula, dan sesudah itu terjadi kebangunan rohani. Bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Mereka boleh keluar dari tanah perbudakan. Jadi ingat, bencana itu akan mengikuti kegerakan Tuhan. Sesudah bencana ini, sesudah pandemi ini, akan terjadi lawatan Tuhan yang besar. Akan terjadi gelombang kebangunan yang besar. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam gelombang kebangunan rohani di akhir zaman ini. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini memberkati setiap kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.